hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu Selamat malam semuanya. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada ibadah remaja pemuda pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam pembukaan. Sobat muda-mudi yang terkasih, selamat bertemu lagi dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama keluarga dan mewakili pengurus pemuda, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir beribadah saat ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Temi Mason Tindake. Dalam mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya.
maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Kita masuk dalam votum dan salam. Pujilah Allah, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah secara kembali menyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan pujian dari PKJ nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari teman-teman, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau beri. Kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhan penguasa waktu, pemilik waktu bahkan untuk hidup kami. Karena itu biarlah kami memakai waktu kami dengan baik, karena kami meyakini Tuhanlah yang mempunyai dan Tuhan memberikan kepada kami untuk kami boleh mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, supaya boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi semua rekan-rekan pemuda Gemis Jemaat Mesias Surabaya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk menyambut sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami menyambut kebenaran sabda-Mu. Amin. Mari kita secara sponsoria akan membaca renungan ini bersama sponsoria untuk laki-laki dan perempuan. Mari kaum laki-laki kita sama-sama ungkapkan, hari-hari hidup kami di titian waktu anugerah-Mu selalu memerlukan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Tanpa Engkau, sia-sialah hidup kami. Engkau pun sudah berfirman, tidak akan meninggalkan kami. Saat ini kami mengucapkan syukur
dan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa akan menuntun dan mengarahkan kami saat membaca kitab suci dan merenungkannya. Bukalah pikiran kami dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti aku di dalam firman yang dibaca dan dengar. Amin. Ya, teman-teman dikasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Gimana kabarnya? Semua sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan untuk kesempatan diberikan kepada saya di kesempatan hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Efesus pasal yang kelima, kita persiapkan teks firman Tuhan ini, dan kemudian kita masuk dalam perenungan firman yang ada dan diberikan kesempatan untuk kita saat ini bersama-sama bisa bersekutu. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Ya, jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita semua bacaan firman Tuhan ini. Teman-teman silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, yang disebut bagianlah yang mereka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ya, teman-teman dikasih dalam Tuhan, izinkan saya share screen untuk memudahkan pemaparan firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Walaupun waktu yang saya miliki cukup terbatas, karena setelah ini saya masih ada ibadah lagi. Jadi saya coba semaksimal mungkin untuk boleh membagikan apa yang saya sudah persiapkan di kesempatan sore hari ini, ya. Oke, sebentar. Saya coba share screen. Ya, apakah kelihatan? Udah gelap ya? Layar kita kan? Oke. Ya. Ini tema kita ya, yang diberikan kepada saya oleh Kak Nita, bekal di perjalanan. Ini menarik ya, saya lihat ada beberapa topik yang dibuat seperti itu ya Kak Nita ya, khusus ya, bekal di perjalanan. Iya. Bekal di awal tahun. Iya. Jadi saya jadi ingat waktu saya masih SD ya, ketika Bunda dulu suka membekali saya kalau ke sekolah. Ya, ini penting, bekal di perjalanan ini penting karena apa? Karena biasanya dulu waktu saya masih SD, saya ngerti sekali, saya ingat sekali, bekal itu waktu dipersiapkan dikasih pertama kali, itu ngerasa nggak perlu lah, nggak penting lah gitu. Saya cukup lah, nanti nggak bakal lapar gitu. Tapi setelah sampai di sekolah, rupanya betul-betul habis bekal itu ya. Jadi saya harap ini juga sama ya dalam konteks perenungan firman Tuhan kita hari ini, bahwa mungkin hari ini mungkin teman-teman ngerasa saya udah bagus kok mengelola waktu saya udah bagus kok mengelola hidup saya udah bagus kok mengelola perkataan saya dan seterusnya. Tetapi saya harap kelak setelah teman-teman menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, teman-teman akan menyadari betapa pentingnya firman Tuhan yang teman-teman bisa renungkan. Termasuk hari ini dalam konteks bekal di perjalanan, yakni mengelola waktu. Ya, teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pertanyaan untuk kita. Coba renungkan sejenak. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus satu telur, pertanyaannya ialah, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Kalau satu telur 10 menit, berarti 5 butir telur berapa menit, teman-teman? Boleh teman-teman pemuda yang jawab? Silakan. Halo. Apakah nggak muncul di layar? 50 menit ya. Berapa, Vian? 50 menit. 50 menit. Oke, ada jawaban yang lain? Tetap 10 menit. Tetap 10 menit, Kak. Iya, tetap 10 menit ya. Iya, kenapa tetap 10 menit? Kenapa nggak jadi 50 menit? Karena kan satu butir Oh ya, bisa
Langsung telur disebutin, jadi Nak. dijadiin satu Iya. aja jadi tetap 10 menit. Kemungkinan besar Vian ini banyak gasnya di rumah ya. Jadi dia maunya satu telur, satu panci lah. Oke, teman-teman, ini cuma pertanyaan pancingan. Untuk kalau kita merenungkan secara bijak, sebenarnya ya nggak perlu juga 50 menit kan, Vian. Kita kan cukup memakai 5 telur di satu panci yang sama. Tetap 10 menit harusnya. Mau 100 telur juga tergantung pancinya. Kalau panci kita besar ya tetap 10 menit satu kali masak kan gitu. Tapi kalau ya kita pancinya kecil ya mungkin bisa beberapa kali masak. Nah, apa yang coba Kak Temi sampaikan di hari ini ialah bicara apakah kita sudah benar-benar menggunakan waktu kita secara bijaksana atau tidak. Sama seperti masak telur tadi. Waktu setelah kita pikirkan ya untuk apa ya saya pakai 50 menit waktu ya masak 5 telur. Kan itu namanya wasting time, buang-buang waktu. Di sementara kita bisa memakai lebih bijaksana untuk memasak telur dengan waktu 10 menit. Caranya gimana? Caranya ialah memperbesar wadahnya, menaruh telurnya di tempat yang sama, kemudian memasaknya. Nah, teman-teman dikasih dalam Tuhan, di dalam arah inilah saya coba membawakan firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita secara bijaksana. Ya, what does the Bible say about time? Jadi apa sebenarnya kata Alkitab tentang waktu itu? Sebelum nanti kita akan melihat Efesus 5 ayat 15-17, saya harus memberikan dulu 3 kebenaran tentang apa kata Alkitab tentang waktu. Teman-teman boleh catat, boleh ingat, boleh screenshot. Nanti juga saya bisa sharekan slide ini Kak Dita, nanti bisa di-share ke teman-teman juga. Jadi kenapa ini penting Kak Temi? Karena begini teman-teman, banyak anak muda hari ini tidak memahami pengertian waktu dalam konteks Alkitab atau firman Tuhan. Tetapi pengertian waktu yang dipakai ialah pengertian waktu, pandangan umum sekuler yang kadangkala justru bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Ya, tahu dari mana saya? Karena ada beberapa anak muda katakan semboyan yang paling terkenal, time is money, ya kan? Itu semboyan yang pertama kali konon katanya diucapkan oleh founding fathers-nya United States of America, Benjamin Franklin. Time is money. Padahal teman-teman, kalau teman-teman melihat dalam konteks Alkitab, sebenarnya time it's not money. Atau time is more preciously than money. Artinya sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Kok bisa, Kak Temi? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi yang sekali lagi, yang pertama kita akan lihat hari ini ialah 3 kebenaran dulu tentang apa kata Alkitab tentang waktu. Yang pertama, the truth. Yang pertama ialah ini. God is the creator and owner of the time. Maksudnya apa? Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu bagi teman-teman. Pertanyaannya sederhana sekali. Coba teman-teman pikir. Satu hari, teman-teman punya waktu berapa jam? 24 jam. 24 jam. Ini siapa yang ngomong ini ya? Vian ya? Iya. Ya, Oke. ya. Kalau Senia berapa jam? Sama, Kak. 24 jam. Sama. Kak Nita 24 jam juga, Kak ya? Sama dong. Oke. Kalau Kak Desi mungkin agak lebih dikit, Kak? Agak nggak 25 jam, Kak, gitu, Kak? Bonus deh sih. Ya? Itu bonusnya dari mana kalau 1 jamnya? Oke. Ada yang di sini teman-teman, Kak Temi tanya, waktunya 23 jam ada? Nggak ada ya, tetap 24 jam ya. Oke, kalau gitu Kak Temi tanya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ialah, dalam waktu 1 jam, berapa menit yang teman-teman miliki? 60. 60 menit. 60 ya, sama 60 semua ya? Iya. Ada 59, ada 58? Nggak ada ya. Oke. Kenapa Kak Temi tanyakan hal ini? Nah, ini perlu kita renungkan sejenak. Bahwa sebenarnya dalam kenyataan yang kita hadapi hari lepas hari, waktu setiap hidup kita itu sama. Baik menitnya, baik detiknya, baik menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bahkan tahunnya. Tapi pertanyaan Kak Temi berikutnya ialah, apakah nasibnya Vian sama dengan nasibnya Kak Desi? Beda. Beda. Oke. Kak curang, Kak. Itu kan laki-laki dengan perempuan. Oke. Kalau Kak Desi sama
Senia, sama nggak nasibnya? Beda. Beda. Bedanya jauh, Kak. Itu nggak sepantaran, Kak. Udah kalian carilah usia sama. Cari usianya sama, kalau perlu yang kembar, yang sama-sama lahir, yang jamnya sama, waktunya sama. Pertanyaan Kak Temi cuma satu. Sekalipun mereka punya kesamaan waktu, kesamaan segala sesuatu, pertanyaannya ialah, apakah nasib hidupnya sama? Jawabannya pasti tetap akan beda. Apa yang coba Kak Temi ajarkan ialah bahwa sebenarnya begini teman-teman. Di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ternyata nasib hidup kita tidak berarti sama karena waktu kita semua sama. Kenapa ini penting direnungkan? Karena kalau kita mau telah sungguh-sungguh, sebenarnya kita itu tidak memiliki waktu. Kok bisa Kak Temi? Kak Temi pernah ceritakan ini di sebuah persekutuan dan beberapa orang tua protes. Mereka bilang, oh enggak lah, kami punya waktu lah katanya. Saya tanya, mana waktumu? Oh ini waktuku. Mana? Tunjukkan sama saya. Bentuknya gimana? Wujudnya gimana? Gitu. Mereka nggak bisa buktikan. Ya enggak, ini aku ada ini. Ini waktuku katanya. Yang saya mau tanya ialah, mana waktumu? Gitu. Artinya apa? Yang Kak Temi coba bilang begini teman-teman. Sesuatu yang kita miliki itu adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan. Pertanyaannya atau perenungannya, kita yang mengendalikan waktu atau sebenarnya waktu yang mengendalikan kita? Coba pikirin dulu baru jawab. Kita yang mengendalikan waktu atau sebenarnya waktu yang mengendalikan kita? Sudah? Sudah dipikir? Ayo jawab yuk. Kak Siska, ayo Kak. Sebenarnya kita bisa mengendalikan waktu. Oh, kita bisa mengendalikan waktu. Oke, boleh, boleh. Dr. Marvel, oke, boleh. Dr. Strange ini ya. Tergantung bagaimana cara kita mempergunakannya sih. Oh, tergantung gimana ya cara kita mempergunakannya ya. Oke. Oke, jawaban menarik. Ada jawaban yang lain? Pertanyaannya simpel nih. Kita yang mengendalikan atau kita yang sebenarnya dikendalikan? Jawabannya cuma salah satu itu. Kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan? Karena dari jawaban ini kita akan tahu bahwa waktu itu milik siapa sebenarnya. Dikendalikan ya Kak. Ya, Kalau sudah lewat, sudah nggak bisa apa-apa kita. Oh iya ya, kalau waktunya lewat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Betul, berarti kita dikendalikan ya. Kita nggak mengendalikan kan? Boleh jawab ya, Mi? Boleh Kak. Pikiran kita tidak berkuasa mengendalikan waktu, tapi sama seperti yang Siska tadi bilang, kita berkuasa untuk mengelola waktu sesuai. Oke. Ah, ini dia. Ini jawaban yang sebenarnya Kak Temi cari. Apa itu? Bahwa sebenarnya dalam realitanya kita tidak pernah mengendalikan waktu. Dan maaf ya, kamu tidak pernah punya waktu sebenarnya. Karena apa? Waktu itu miliknya Tuhan. Saya kasih ilustrasi nih paling gampang. Saya punya ballpoint. Ballpoint ini milik saya. Apa buktinya? Ini kalau saya patahin, bisa? Sangat bisa. Saya lempar, bisa? Sangat bisa. Saya kantongin, bisa? Bisa. Karena ini milik saya. Kak Nita, ada ballpen di situ, Kak? Di dekat Kak Nita. Nggak ada sih. Di sini nggak ada. Ada yang pemuda di situ bawa ballpen, sini atau siapapun ya, dia punya ballpen. Spidol Kak adanya. Oh boleh, terserah lah mau spidol, mau ballpen. Angel. Siapa Angel? Oke, Angel, coba tunjukin Angel, spidol Angel. Oke. Kak Temi tanya, spidolnya itu milik siapa? Punya Angel Kak. Punya Angel. Apa buktinya? Ya kalau aku mau pakai terserah, terus aku mau taruh di mana aja juga suka-suka aku. Aku coba mau izinin siapa aja pakai juga terserah aku. Oke, coba kamu lempar spidolnya ke belakang. Nah, udah selesai ya.
Ya udah, nggak usah kamu ambil lagi. Udah. Ini kan contohnya aja. Oke, kenapa Kak Temi suruh kamu lakukan itu? Lihat ya, sesuatu yang menjadi milikmu adalah sesuatu yang di bawah kendalimu. Paham? Paham? Kalau sesuatu di luar kendalimu, it's not your mind. Itu bukan milikmu. Sekali lagi Kak Temi tanya, waktu itu dikendalikan oleh manusia atau manusia dikendalikan oleh waktu? Jawabannya ialah manusia dikendalikan oleh waktu. Maka Alkitab katakan dengan tegas, God is the creator and owner of time. Jadi Tuhan itu pencipta waktu dan dia pemilik waktu. Semua waktu di bawah kolong langit ini, dia yang miliki. Buktinya apa? Kejadian 1 ayat 5. Dengan tegas dikatakan di sana bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan juga menciptakan terang dan memisahkan daripada gelap. Dan di ayat Kejadian 1 ayat 5 dikatakan Allah menamai itu terang, itu siang, dan gelap itu malam. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Lihat teman-teman, faktanya bahwa Tuhanlah sang pencipta waktu. Apa buktinya lagi, Kak Temi, bahwa dia juga pemilik waktu? Wahyu 22 ayat 13, ayat yang sangat terkenal. Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Wah, kenapa dipakai istilah Alfa dan Omega? Dalam bahasa Yunani itu, alfabet Yunani itu, kata huruf abjad Alfa itu ada huruf abjad pertama. Sementara Omega itu huruf abjad terakhir. Sama seperti kita alfabet bahasa kita A sampai Z. Begitu juga Yesus menggunakan istilah Alfa sampai Omega. Artinya apa? Di luar Yesus tidak ada lagi. Hanya di dalam Yesuslah semua dikendalikan. Nah, lewat kebenaran ini, kita ingin bicara tentang apa soal waktu. Bahwa sebenarnya teman-teman, hidup kita ini pun bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Nah, lucu loh. Banyak orang Kristen yang tahu kebenaran ini, tapi bilang begini, aku maaf ya, nggak punya waktu untuk Tuhan. Aneh. Padahal hidupnya tidak punya waktu sebenarnya. Harusnya dia sadar, seluruh hidupnya itu punya miliknya Tuhan, waktunya Tuhan, dan dengan demikian di tengah hidup yang terbatas di dunia ini, dia mencari kehendak Tuhan. Nah, ini kebenaran yang pertama ya. God is the creator and owner of time. Membawa implikasi untuk apa? Membawa implikasi untuk manusia sadar bahwa sebenarnya hidupnya sepenuhnya milik Tuhan. Yang kedua, nah, Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Ada yang tahu ayat yang terkenal ini? Mazmur 90 tanpa buka Alkitab, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, terima kasih. Ya. Masa hidup kami ialah 70 tahun. Kalau kuat, nah kita buka aja lah Alkitabnya. Lihat teman-teman gini. Kita buka aja Alkitabnya. Mazmur 90, yuk sama-sama yuk Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Boleh salah seorang bacakan untuk kita? Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan dengan baik. Yang nulis Mazmur ini dipercaya adalah Musa di usia senjanya. Sebelum dia meninggalkan bangsa Israel dan pulang ke rumah Bapa di sorga, katanya dia menuliskan Mazmur ini sebagai penghayatan perjalanan hidupnya. Dibilang masa hidup kami itu 70 tahun. Kalau kuat 80. Musa tidak sedang membuat patokan umur manusia. Tidak ya, jangan salah paham. Tidak. Tapi Musa dalam penghayatannya memahami begini. Rupanya kami itu kuat sampai usia 70. Syukur-syukur 80. Dan perhatikan ada kalimat begini. Ayat yang ke-10 itu. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan apa? Penderitaan. Maksudnya apa? Makin bertambah usia itu, makin lemahlah hidup manusia. Itu katanya.
Dan dikatakan di sana, perhatikan, sebab berlalunya apa teman-teman? Buru-buru dan kami melayang lenyap. Oh, Kak Temi, maksudnya apa? Musa sedang menunjukkan begini teman-teman, bahwa rupanya Nabi sekali bermusa, pemimpin sekali bermusa yang pernah face to face dengan Allah saja, sadar bahwa hidupnya itu terbatas. Maka dari itu Musa bilang di ayat yang ke-12, ayat ke-12 bunyinya begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Di tengah keterbatasan hidup kita manusia, Musa bilang gini, Tuhan tolong kami supaya kami punya wisdom, punya hikmat untuk boleh memaknai hari lepas hari. Wah, ini luar biasa ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ini juga menarik. Mari kita buka sebentar. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4. Boleh salah seorang laki-laki, oh Vian ya, cuma laki-laki di sini ya. Ya, ayo Vian, bacakan Vian ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yang lain laki-lakinya agak ini ya, agak pasif ya. Mungkin lagi sibuk, enggak apa-apa. Oke. Silakan Vian. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu? Yakobus 4. Yakobus 4. Ya. Oh iya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Okay. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Wah, ini perhatikan, ini menarik sekali. Karena Yakobus memakai ilustrasi seorang pedagang yang sedang membuat planning. Bahwa kami mau ke kota ini, kami berdagang dan mendapat untung dan bla 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 seterusnya. Tetapi Yakobus mencela perencanaan itu. Dalam hal ini Yakobus tidak menolak hidup yang direncanakan. Bukan. Penekanan Yakobus dalam teks ini ialah bahwa kalau kau berencana pun, berencanalah dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di ayat 14 itu kuncinya. Dikatakan di sana, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang apa? Sebentar saja kelihatan, lalu apa? Lenyap. Perhatikan teman-teman, uap. Berapa lama sih kita bisa lihat uap? Kalau teman-teman, ya anak-anak milenial sekarang mungkin agak susah ya. Mungkin anak-anak dulu yang agak ini ya. Kalau air panas kan udah pakai dispenser ya, jarang ada masa air ya di rumah ya. Yang dulu kalau Kak Temi waktu di kampus tuh masih zaman-zaman nggak boleh pakai dispenser di kampus, saking ketatnya kampus Kak Temi. Jadi masih pakai ketel uap, terus tiap pagi jam 4:30, 5 pagi kami harus pergi ke dapur dan mengambil air yang dididihkan, kemudian memasukkan dalam termos, dan sepanjang hari itulah kami minum air panas dari termos itu. Tapi teman-teman tahu, setiap kali uap itu kelihatan, nggak sampai 1 detik, kemudian lenyap. Kalau Yakobus pakai ilustrasi hidupmu seperti uap, Yakobus tidak sedang hiperbola, menunjukkan bahwa waktu manusia terbatas. Tapi Yakobus ingin tunjukkan kebenaran bahwa betul-betul kita ini punya waktu yang sangat terbatas. Nah, kalau terbatas teman-teman, apa implikasinya? Implikasinya harus kamu manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Nggak boleh sembarangan. Jangan berpikir gini, aduh nanti Pak, masih banyak waktu. Nanti. Ingat, terbatas. Limited. Karena terbatas itu berarti kamu nggak boleh sembrono, nggak boleh asal. Nanti ini ada hubungan dengan Efesus 5 tadi, nanti kita lihat. Ini kebenaran kedua tentang waktu. Waktu setiap kita terbatas. Yang ketiga, yang terakhir dari kebenaran ini ialah time keeps running. Waktu terus berjalan. Ini yang tadi diungkapkan Vian ya, menarik ya, bahwa sebenarnya kita tidak mengendalikan waktu,
tapi kita dikendalikan waktu. Apa buktinya? Kita tidur, waktu tetap jalan. Kita makan, waktu tetap jalan. Kita berdoa, waktu tetap jalan. Maaf nih, kita mati, waktu jalan nggak? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang karena jabatan dan kekayaannya bisa membuat waktu berhenti. Nggak ada. Time keeps running. Waktu tetap jalan. Minta maaf ya, runningnya kurang 1 N itu. Maaf, saya agak ideal, jadi agak geli gitu. Pengen memperbaiki, tapi lagi penjelasan, jadi nggak bisa. Nah, teman-teman, saya pakai 2 gambar ini, bagus. Saya dapat ilustrasi 2 gambar ini, kenapa? Lihat gambaran yang pertama, jam yang pakai pasir ya. Ya kan? Kalau dibalik, dia nyatakan waktu. Biasa ada ukurannya. Ukuran segini berapa menit, ukuran gini berapa jam, bisa ada ukurannya, takarannya gitu. Tapi pertanyaan kata ini gampang. Waktu jam ini dibalik, apakah waktunya berhenti? Tidak. Waktunya diukur atau diulangi lagi dari awal. Betul? Gimana cara memberhentikan jam ini? Caranya dibaringkan supaya nggak turun lagi dia kan. Kalau dibaringkan dia nggak turun lagi. Betul? Itu kalau jamnya pasir. Faktanya hidup kita ini bukan jam pasir, coy. Hidup kita ini jam yang tiap detik berdetak walaupun tanpa baterai. Tiap detik berjalan walaupun tanpa tenaga listrik sekalipun. Tiap detik selalu mengalir walaupun nggak ada kekuatan yang mengalirkannya. Maka gambaran yang kedua kata ini pakai ialah gambaran jam yang berjalan itu. Tengoklah mukanya kan, mencekno kan. Mukanya ngeselin kan jam itu kan. Santai dia berjalan terus. Tapi ini gambaran waktu. Waktu itu masa bodoh dengan apa yang kamu buat dan kamu lakukan kalau kamu tidak menghargainya. Waktu akan terus berjalan dan meninggalkan kamu. Maka orang yang tidak pernah menghargai waktu adalah orang yang pertama pasti tinggal dalam penyesalan. Sekali lagi, orang yang tidak pernah menghargai waktu adalah orang yang pertama pasti tinggal dalam penyesalan. Makanya banyak jokes dibilang kan, penyesalan selalu datang terakhir. Kalau datang di awal namanya pendaftaran. Kan dibilang begitu kan. Ya walaupun itu jokes, tapi realitanya memang penyesalan itu bicara soal waktu sebenarnya. Maka dari itu, dari 3 kebenaran ini, Tuhan itu pemilik waktu, pengendali waktu, kemudian pencipta waktu dan pemilik waktu, kemudian kita itu waktunya terbatas, dan waktu terus berjalan. Maka, baiklah kita, seperti firman tadi, Efesus 5 ayat 15-17, ada 3 hal yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mengelola waktu dengan baik. Yang pertama ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang menjadi penekanannya ialah perhatikanlah hidupmu. Maaf ya teman-teman, kita hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang memperhatikan hidup orang lain lebih menarik dari memperhatikan hidup diri sendiri. Terus terang saja, kita hidup di tengah-tengah zaman di mana media sosial yang harusnya privasi pribadi itu menjadi konsumsi milik bersama. Betul? Ada seorang pemuda pernah protes. Pak, kenapa saya upload foto, Pak, tapi yang komen kok jahat-jahat sama saya, katanya. Itu kan foto-foto saya, Pak. Ya suka-suka saya dong, mau upload apapun. Saya jawabnya gampang. Betul, itu foto-foto kamu. Suka-suka kamu upload apapun. Bahasa apapun suka-suka kamu juga. Permasalahannya cuma satu. Waktu kamu pakai media sosial, dan media sosial kamu itu go publik, atau terbuka untuk umum, permasalahannya ialah kamu memberi dirimu untuk dinilai dan diperhatikan oleh orang lain. Maka jangan salahkan orang menilai hidupmu suka-suka mereka. Karena faktanya kamu sendiri yang memberi dirimu untuk dinilai orang lain. Itulah alasan sampai detik ini saya terus terang aja, teman-teman cek di Google pun nggak akan ketemu media sosial saya. Saya cuma pakai WA. WA sama Telegram lah. Telegram buat nonton film ilegal. Jujur ya, ini pendeta jujur. Kalau ada film baru yang pengen ditonton ya terpaksa lah sambil Tuhan ampuni Tuhan, tapi nonton juga itu. Oke. Tapi yang kata yang ingin sampaikan sebenarnya bukan poin itu ya. Jangan ditiru itu berdosa, nggak boleh ditiru ya. Tapi yang kata yang ingin sampaikan begini. Waktu teman-teman pakai media sosial,
teman-teman akan lebih banyak menghabiskan waktu memperhatikan hidup orang lain. Dan apa tahu impact terburuknya? Impact terburuknya ialah kamu nggak akan bisa hidup bijak karena kamu tidak punya waktu untuk memperhatikan hidupmu sendiri. Life wisely. Use every chance you have for doing good. Ini kalimat yang Pak Atemi ambil dari internet, asal aja Kak Atemi ambil, bagus nih kalimatnya. Hidup bijak itu apa artinya? Hidup bijak itu artinya ialah belajar memanage diri sendiri dulu, baru bicara tentang orang lain. Nah, hari ini kan kebalik. Semua orang belajar memanage komenan orang lain. Maka yang menarik ialah apa yang orang lain lagi viralkan, kita ikut-ikutan. Minta maaf dari zaman dulu, goyang senam 2 jari kek, goyang jempol kek, goyang apapun, kita ikut-ikutan terus gitu. Kita lupa bahwa sebenarnya setiap waktu yang kita buat, yang kita diberikan itu adalah waktu yang harusnya membuat kita semakin bijak karena kita mengoreksi diri kita sendiri. Maka Kak Temi suka sekali ungkapan pemazmur dalam Mazmur 139. Mazmur 139, pemazmur Daud pernah ungkapkan dengan bahasa yang sangat menarik. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24, pemazmur ungkapkan begini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, mau tahu cara mempergunakan waktu dengan bijaksana? Yang pertama yang perlu kita lakukan ialah perhatikan hidupmu dulu sendiri. Mari kita buat list bagaimana kita pakai waktu sepanjang hari ini. Kalau kita buat catatan kecil, sepanjang hari ini saya buat apa saja. Kalau bahasa orang sekulernya, to-do list lah. Buat list apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita cek satu persatu. Itu memperhatikan hidup. Kenapa? Kalau teman-teman selesai buat itu, taruhlah seminggu teman-teman buat. Teman-teman akan lihat bagaimana progres hidup teman-teman yang membuat pekerjaan itu ternyata lebih efektif dengan cara apa? Memperhatikan diri kita sendiri dulu. Tapi kalau teman-teman abai dan bilang, udahlah Kak, sambil jalan aja lah, life is like a river gitu kan. Hidup itu kayak sungai, mengalir aja. Tapi maaf coy, sungai itu mengalir, tapi dia punya tujuan. Selalu dia tidak mengalir begitu aja. Tujuan akhir, muara terakhir, sungai selalu bermuara ke laut. Dia tidak pernah berhenti di satu tempat. Kalau hidupmu bilang seperti sungai, tapi kamu nggak punya tujuan, maka kamu cuma asal kutip kalimat, tapi kamu tidak punya tujuan hidup. Maka cara mengelola waktu yang paling efektif, kata ini tekankan yang pertama ialah, pertama, perhatikan hidupmu sendiri. Yang kedua, nah ini dia. Ini menarik, yang kedua, kita pakai slide-nya tadi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan di sana teman-teman, pergunakanlah waktu, dalam Alkitab bahasa Inggrisnya digunakan istilah redeeming your time. Artinya tebuslah waktu. Wah, ini kalimat yang sangat-sangat indah dalam bahasa Yunani-nya. Karena istilah tebuslah di sini berarti bukan cuma sekedar gini, aku pakai bolpen tadi, kayak bolpen tadi aku pakai, terus aku letakkan. Tidak. Setelah aku pakai, bolpen ini betul-betul kusimpan, kupegang, kutaruh di tempat yang layak, dan kemanapun aku melangkah, aku selalu pakai bolpen ini. Itu istilah yang digunakan dengan istilah redeeming. Artinya tebuslah di sini bukan sekedar melakukan sesuatu terus sambil lalu lupa. Tidak. Tapi memanfaatkan tiap momen, tiap kesempatan, supaya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kata Rasul Paulus, hari-hari ini adalah jahat. Banyak penafsir menggambarkan bahwa hari-hari jahat adalah hari-hari yang dikuasai oleh iblis. Hari-hari yang dikuasai oleh dosa. Hari-hari di mana banyak orang melupakan bahwa ada yang paling prioritas dalam hidup ini daripada sekedar makan, minum, dan meraih sukses. Apa itu, Kak Temi, yang paling utama dalam hidup ini? Yakni hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang utama. Makanya Charles Spurgeon kalimatkan dalam quotes yang dituliskan sini, if you have not the time, God gave it to you, and you must have spent it. Kalau kamu bilang gini, Kak, aku nggak punya waktu, Kak, untuk ibadah. Kak, aku nggak punya waktu. Itu pasti Tuhan sudah kasih kamu waktu dan kamu menyia-nyiakan waktu itu. Pasti. Karena apa? Orang yang berkata tidak punya waktu sebenarnya adalah bahasa lain
daripada orang yang berkata, aku tidak memprioritaskan itu. Itu bahasa lainnya. Gini teman-teman, kalau teman bilang gini, Kak, aku nggak punya waktu Kak buat PLK Pemuda, Kak. Itu bahasa lainnya gini, Kak, maaf ya, PLK Pemuda bukan prioritas untuk aku. Itu bahasa lainnya. Sadar nggak? Makanya Rasul Paulus bilang begini, pergunakan waktu yang ada, tebus sungguh-sungguh. Cari prioritas hidup kita ini apa sebenarnya. Kalau cuma untuk sukses, coba. Kalau KTM itu suka membuat sesuatu tuh lakukan dengan pertanyaan. Gitu. Saya mau apa, untuk apa, kemudian apa. Gitu. Misalnya saya mau sukses. Ya, untuk apa? Untuk diri saya, untuk keluarga misalnya, untuk kesenangannya. Terus kemudian apa habis sukses? Habis untuk keluarga terus ngapain? Udah selesai, nggak ada lagi. Kalau berhenti sampai di situ, berarti bukan itu tujuan yang paling mulia. Harus ada tujuan yang membawa kita sampai titik kepada kita berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, teman-teman, saya sangat menyarankan, pergunakan waktu yang ada ini, bicara tentang bagaimana teman-teman setiap hari, perhatikan ya, setiap hari, menyisihkan waktu untuk Tuhan. Bukan menyisakan. Tipis ya bedanya ya. Menyisihkan, bukan menyisa. Bedanya cuma satu huruf ya. Nyisi sama nyisa. Ya kan? Tapi bedanya dampaknya luar biasa. Kalau menyisa, artinya teman-teman membuat kehidupan rohani teman-teman itu cuma sekunder dalam hidup teman-teman. Tapi kalau menyisihkan, artinya teman-teman belajar memprioritaskan kehidupan rohani teman-teman di atas segala-galanya. Nah, ini yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir, nah ini dia. Kita kembali ke Alkitab tadi, minta maaf, slide-nya agak jadul ya. Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa di sana? Kehendak Allah. Kenapa dibilang jangan kamu bodoh? Rupanya Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa orang bodoh itu bukan orang yang tidak punya IQ. Bukan. Tapi orang bodoh ialah orang yang tidak mengerti apa kehendak Allah di tengah-tengah hidup mereka. Maka dari itu, poin yang ketiga, cara mempergunakan waktu dengan baik, ialah apa? Usahakanlah kita ngerti kehendak Allah. Kata usahakanlah mengerti kehendak Allah, kata yang sama itu berhubungan dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat apa? Membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah apa? Kehendak Allah. Wah, Roma 12 ayat 2 dibilang, kalau kamu mau mengerti kehendak Allah, kamu nggak boleh serupa dengan dunia. Tapi mengalami perubahan budi. Kata perubahan budi itu kata yang digunakan metamorfornia. Artinya perubahan cara berpikir. Kata yang sama adalah kata yang digunakan pula dalam dunia ilmiah, yakni metamorfosis. Perubahan dari yang mungkin tidak berarti, semakin lama semakin berarti dan semakin indah. Seperti gambar ini, kupu-kupu. Awalnya cuma telur, telur berubah menjadi ulat, ulat jadi kepompong, kepompong kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Orang yang mau belajar mengerti kehendak Allah adalah orang yang hidupnya berubah day by day. Maka jadi orang Kristen itu mengelola waktu dengan gimana, Kak Temi? Dengan cara tiap waktu kita belajar mengalami perubahan dari Tuhan. Perubahan itu tidak perlu besar-besar, kecil-kecil aja, tetapi continue. Dalam bukunya siapa ya? Temi lupa. James Kane, yang judulnya Atomic Habits. Ya kan? Itu menuliskan begini. Kalau kamu setiap hari berubah 1% saja, maka dalam 1 tahun, kamu membuat 37 perubahan dalam hidupmu. 1% nih. Misalnya nih ya, teman-teman buat nih. Kalau bangun tidur, biasanya langsung bangun atau lihat handphone. Coba buat sekarang. Bangun tidur, biasakan duduk diam, berdoa, atau baca Alkitab dulu. Biasakan aja kayak gitu. Atau sebaliknya lah, kalau mau tidur lah. Biasa mau tidur, lihat dulu lah. Instagram, lihat dulu media sosial lainnya, TikTok, dan segala macam. Tapi coba belajar.
sebelum tidur boleh lihat Instagram, boleh lihat segala macam, tapi yang paling akhir menutup sebelum tidur ialah baca Alkitab. Diubah sedikit aja, nggak perlu drastis, nggak perlu teman-teman tiba-tiba berubah kayak malaikat, nggak perlu. Cukup yang kecil, tetapi day by day. Maka percayalah, teman-teman dalam setahun akan melihat bagaimana teman-teman memakai waktu sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Allah. Ya, demikian teman-teman apa yang Kak Temi boleh sampaikan. Kak Temi harap apa yang Kak Temi sampaikan ini boleh kita renungkan bersama-sama di malam hari ini. Memang terus terang belum menjadi sesuatu yang Kak Temi juga menang sepenuhnya. Belum. Kak Temi juga masih belajar untuk terus mengelola waktu dengan benar. Tapi dengan 3 kebenaran tadi, Kak Temi harap kita semua belajar. Belajar untuk apa? Pertama, perhatikan hidupmu. Yang kedua, tebus waktu hidupmu. Dan yang paling terakhir tadi kita belajar, usahakan mengerti kehendak Allah. Dengan 3 kebenaran ini, Kak Temi harap PLK Pemuda Gemis Mesia Surabaya belajar mengelola waktu. Supaya di perjalanan hidup kita yang nggak tahu sampai kapan nih ya, masih hidup kan, nggak tahu kan? Nggak tahu sampai kapan kan? Ya, kita semua punya bekal masing-masing. Bekal untuk apa? Minimal pulang ke sorga. Amin. Nanti sampai jumpa di sorga kita ya. Sampai jumpa di sorga pula kan. Enggak, maksudnya ini minimal kita sampai jumpa di sama-sama ketemu di sorga. Itulah. Ya, dan renungan ini biar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan ini. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Uang adalah benda berharga bagi kita, manusia, dan dipakai sebagai alat pelayanan gereja. Saat ini benda berharga tersebut akan kita berikan demi kemuliaan akan Tuhan dan perkembangan gerejanya. Untuk itu, mari kita memberi dengan rela hati dan tidak dengan keterpaksaan. Kembali kita pujikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari kita akan naikkan syafaat kita sekaligus doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan kami belajar bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan Sang Pemilik Waktu, Pencipta Waktu, yang telah mengaruniakannya bagi kami. Dan kini kami menyadari bahwa betapa terbatasnya hidup kami di tengah-tengah perjalanan yang Tuhan izinkan sampai detik ini. Dan karena hidup kami terbatas, Tuhan menunjukkan kepada setiap kami betapa waktu itu terus berjalan tanpa memandang apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa mengelola waktu dengan bijaksana, supaya di dalamnya kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam perkenan-Mu. Secara khusus hari ini kami berdoa bersama, menopang untuk pelayanan PLK Pemuda Remaja di Gemis Jemaat Mesia Surabaya. Kiranya anugerah Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai
supaya pelayanan yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar program dari gereja atau jadwal, tapi adalah kerinduan, kehausan, rasa lapar akan kebenaran firman-Mu, dan dalam kebenaran persekutuan bersama dengan Tuhan, kami sama-sama sungguh dibekali lewat ibadah yang ada. Kami berdoa juga secara khusus untuk kesehatan teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapak, teringat kami untuk Saudara Michael, Saudara Linda, Saudara Vina, Spika, bahkan Rigel, di tengah-tengah kelemahan yang mereka alami semua, kiranya kesehatan yang Tuhan karuniakanlah yang membuat mereka tetap kuat, dan dalam anugerah Tuhan mereka juga tetap ditolong dan disertai Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap pendidikan, pertemuan tatap muka yang berlangsung secara tatap muka maupun online. Tuhan menolong kami yang sedang duduk di bangku pendidikan kami, kiranya pertolongan Tuhan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Tak lupa juga kami berdoa mereka yang sedang mempersiapkan diri masuk dalam perkuliahan maupun dalam persekolahan. Tuhan tolong juga mereka yang sedang mendaftarkan diri dalam perguruan tinggi, ataupun juga untuk sekolah mereka, ataupun juga untuk pekerjaan mereka, kiranya dalam pimpinan Tuhan saja mereka berjalan dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul untuk pekerjaan, kiranya Tuhan pimpin juga supaya ada pekerjaan yang layak, yang baik, yang Tuhan persiapkan untuk mereka mengerjakan nilai-nilai kekal di tengah-tengah pelayanan, bahkan pekerjaan yang Tuhan berikan nantinya. Begitu juga hari ini kami taruh program kerja remaja dan pemuda tahun 2022, biar semua dalam pimpinan Tuhan, kendali Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap program yang ada. Anak-anak ini dibawa untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup sungguh bergantung kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pengurus PLK yang ada, biarlah dalam kesehatian mereka melayani, dalam kesehatian pula Tuhan memberkati hidup mereka dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami pada kesempatan ini juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap persembahan yang ada bukan cuma sekedar nominal uang, tapi sebuah persembahan dasari dengan hati yang mengucap syukur. Karena keselamatan yang Tuhan beri, membuat kami mampu untuk memberikan rasa syukur atas persembahan ini. Dan diberkatilah lewat persembahan yang ada, dikelola untuk pelayanan yang berlangsung di Gemis Jemaat Mesias Surabaya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja-Mu, Tuhan tolong pimpin di tahun 2022 ini, teristimewa tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir sekalipun. Biarlah setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali memandang kepada Kristus yang setia, yang tak pernah meninggalkan, sehingga mereka tetap terhibur dan beroleh kekuatan bahkan di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Bangsa negara kami adalah milik Tuhan. Kami taruh sungguh di tengah upaya penanggulangan COVID, upaya pemulihan ekonomi, di tengah segala upaya yang dilakukan pemerintahan bangsa kami. Dibanding untuk menyalahkan dan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, ajar kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak muda Kristen, untuk mendoakan pemimpin bangsa kami, supaya mereka takut akan Tuhan. Dan dalam takut akan Tuhan, mereka akan melihat betapa Tuhan memimpin bangsa ini di dalam kemuliaan. Inilah doa kami, Bapak, ini syukur kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti sorga, bila kami pada hari makan kami, terima kami cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
lagi hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke tempat kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kekal. Amin. Kita masuk dalam warta. Terima kasih atas pelayanannya untuk Pendeta Temi Mason Tindage STH dan kehadiran teman-teman remaja dan pemuda yang selalu setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Pelayan ibadah Sabtu besok tanggal 26 Februari 2022, liturgos Kak Desi Peters, renungan oleh Kak Tasya Akula, dan PIC Sled dan ibadah oleh Kak Elsa Dai. Terima kasih, sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, tapi sebelum berpisah, mari kita berfoto dulu. Gayanya apa, Kak? Gayanya apa ya? Pegang jam kan waktu ya. Pura-pura kayak pegang jam. By the way, terima kasih banyak Temi, sangat memberkati kita semuanya. Thank you semua. Thank you. Oke. Yuk, saya yang hitung ya. Pegang jam ya. Ya, kita akan lihat waktu hari ini. Oke. Sen. 1, 2, 3.